sahabat Mizan, ketemu lagi di podcast Buku Anak bersama saya Fauzia. Terima kasih loh yang sudah nonton setiap podcast Buku Anak. Hari ini kita kedatangan salah satu editor lagi, tapi editornya ini adalah untuk editor buku kecil-kecil punya karya alias KKPK ya. Beliau adalah Kak Vicky. Kak Vicky merupakan editor kecil-kecil punya karya sejak tahun 2018. Hobinya adalah membaca apa saja, menulis cerita atau puisi, menonton film, jalan-jalan dan internetan. Sebelum jadi editor KKPK, Kak Vicky ini pernah menjadi penulis konten di beberapa website, penerjemah lepas bahasa Inggris Indonesia, dan editor serta proofreader lepas. Halo Kak Vicky. Halo Kak Val. Apa kabar Kak Vicky? Alhamdulillah baik. Ini Kak Vicky semua dari mulai hobi, terus kerjaan semuanya literasi banget ya Masya Kak Allah. Vicky. Nah, mungkin sahabat Mizan ada yang udah tahu KKPK, tapi mungkin ada yang belum tahu juga nih. KKPK tuh apa sih Kak Vicky dan apa sih hal yang istimewa tentang KKPK? Nah, jadi sahabat Mizan, KKPK itu adalah media berkarya bagi anak-anak usia 6-12 tahun. Di sini anak-anak diperkenankan untuk berimajinasi segala rupa gitu ya. Terus mengembangkan kreativitasnya dalam menulis, dalam menggambar, dan bisa diterbitkan oleh kami untuk nanti menjembatani ke prestasi-prestasi lainnya setelah lulus sekolah dasar gitu. Oke. Jadi ini KKPK ini yang nulisnya anak-anak 6 sampai Anak-anak. 12 tahun Betul, ya Kak Vicky? sekolah dasar SD sekolah gitu. dasar ya, wow keren banget ya. Karena kalau aku inget sih ya, kayaknya dulu waktu masih SD kayaknya ngapain ya. Iya. Tapi ternyata ada juga yang sudah menulis KKPK. Nah istimewanya lagi apa sih Kak tentang KKPK ini? Yang istimewanya itu selain tadi ya udah dikasih tahu sama Kak Fau juga, ini semua cerita itu ditulis oleh anak-anak ya. Itu istimewa banget ya. Dan meskipun saya udah lumayan lama gitu ya jadi editor KKPK, selalu ada yang mengejutkan gitu. Baik dari idenya anak-anak atau dari bagaimana mereka bersemangat untuk membuat kreasi-kreasi baru gitu. Dan selalu setelah bertahun-tahun ya, ini KKPK kan sudah mulai berdiri dari tahun 2003. Sekarang berarti sudah 19 tahun. Nah, selama bertahun-tahun itu selalu ada ide yang baru gitu. Jadi anak-anak itu keren ya. Iya, selalu anak-anak berkembang mungkin sekarang juga zamannya kan sudah berubah ya dari yang sebelum-sebelumnya. Jadi ide-ide mereka itu selalu ada, selalu berbeda, fresh, selalu gitu ya. fresh. Oh iya, gitu. kemarin di podcast Buku Anak juga kita pernah ngundang Mbak Dian Dahlia. Nah kebetulan anaknya juga merupakan penulis KKPK ya Kak Vicky ya. Dan Mbak Dian sendiri cerita bahwa setelah nulis KKPK banyak banget perubahan, terutama dari segi kepercayaan diri nih dari Erina anaknya penulis KKPK. Nah itu terlihat juga nggak sih di penulis-penulis KKPK Kak Vicky? Nah mungkin kita juga nggak sedikit yang melihat bahwa kalau penulis itu biasanya kayak di balik layar banget kan ya. Introvert gitu ya. Gitu. Tapi ketika mereka sudah membawa nih bukunya, itu mereka aktif juga gitu, mengiklankan gitu ya, mempromosikan ke teman-temannya kalau ini buku aku gitu, ini aku yang nulis gitu ya. Oh berarti KKPK ini bisa salah satu jadi jalan juga buat anak berekspresi, lebih percaya diri dan nantinya juga banyak yang berprestasi juga ya Kak ya dari penulis KKPK. Termasuk salah satunya penulis pertama KKPK yang kemarin baru lulus S2 ya di Columbia University. Keren banget. Jadi itu istimewanya KKPK ya Kak ya. Selain jadi media juga bisa jadi jalan buat itu menerus ya Kak ya, sampai seumuran saya juga gitu masih terbawa ya. Keren banget. Nah Kak Vicky ini sudah jadi editor dari tahun 2018 ya Kak ya, berarti sudah hampir 5 tahun ya, 5 tahun lebih ya. Nah itu ada nggak sih hal yang berkesan yang Kak Vicky alami selama jadi editor? Oke, sebelumnya tuh saya kan menjadi editor karena saya sendiri awalnya suka nulis ya. Dan jadi ini tuh sangat dekat gitu sama saya kan. Nah, ketika saya sudah menjadi editor dan terjun langsung melihat para penulis cilik kayak potensi-potensi mereka, itu yang paling berkesan tuh setiap saya melihat mereka yang mungkin dari awalnya tuh udah kayak struggling ya atau kayak agak susah gitu bagaimana memulai menulis dan sebagainya, itu tuh seperti refleksi gitu ke diri saya sendiri waktu dulu, waktu kecil gitu kan. Jadi saya di sini mencoba berusaha sebisa mungkin gitu ya untuk membantu gitu ya, membantu mereka, menyemangati mereka. Jadi setiap kali saya roadshow, jadi KKPK kan suka roadshow juga ya ke seluruh sekolah gitu ya di Jawa Barat atau di Indonesia gitu kan. Nah setiap kali saya ngobrol gitu sama anak-anaknya, mereka kan latihan menulis gitu kan, di roadshow itu latihan menulis. Terus saya approach, saya deketin anaknya, terus ngobrol gitu. Yang selalu menjadi highlight of my day gitu ya. Itu tuh setiap kali anak itu konsultasi gitu. Kak, gimana kalau aku udah punya ide kayak gini,
kira-kira membimbing lah ya Kak begitu. Vicky ya. Itu selalu menjadi selalu menyenangkan gitu buat saya gitu. Oke, nah Kak Vicky karena ini KKPK sudah terbit dari 2003 ya, berarti sudah hampir 20 tahun. Ya. Itu sekarang kalau buku-buku KKPK yang terbaru tuh ngebahasnya apa sih Kak Vicky? Kan ini wah pasti ada evolusinya ya, yang dulu membahas seperti apa. Nah sekarang KKPK bahasnya tuh apa sih buku-buku terbaru KKPK? Nah karena KKPK juga kan kita setiap anak tuh 6-12 tahun dia lulus, tapi kan masih ada ya anak-anak lain dan itu mengikuti zaman banget. Nah, jadi anak-anak juga menulisnya yang dekat sama mereka. Contohnya kayak tahun 2020-an itu masih zaman mereka bikin tren tentang K-pop kayak gitu. Oh iya nah, betul. Itu lagi booming banget ya, gitu ya. Dan KKPK open gitu, selama naskahnya memang membimbing gitu kan ya, tidak kemana-mana gitu. Terus yang sekarang baru-baru ini mungkin anak-anak juga sekarang sudah terpapar sama konten ya kayak terus YouTube, terus banyak banget yang ingin jadi YouTuber, banyak banget pengen jadi konten kreator di TikTok atau gitu gamer kayak gitu. Betul. Nah, itu juga diwadahi gitu sama KKPK. Contohnya yang sekarang ada serial baru nih di KKPK itu dibuat oleh para alumnus KKPK. Yang pertama dia buku-bukunya bestseller, terus sudah berkarya produktif juga di KKPK, tapi sudah jadi alumnus, usianya sampai 15 tahun. Itu terakhir tuh kemarin membahas tentang content creator. Oh oke, ini ada ya bukunya ada Kak Vicky? bukunya. Oh seperti itu, karena memang anak sekarang pengen banget jadi konten kreator ya. Ini sangat pekat gitu sama mereka dan kita juga sebagai industri kreatif ya tidak bisa menekang gitu. Mereka tuh harus berada di jalan ini gitu. Kita ya mau nggak mau kan ini kita jalan bareng zaman. Selama masih gitu. positif itu ya. Betul. Ya. Nah jadi sini bukunya pun membahas yang positif banget. Jadi dia pengen jadi content creator dan gimana caranya gitu membentuk gitu si akunnya, terus kayak self brandingnya. Wow, gitu. dibahas juga ya. Dibahas juga dari awal sekarang ya. Dan tetap bermanfaat gitu. Penulisnya juga bestseller Kak. Terus banyak banget prestasinya gitu. Jadi kalau misalnya sudah diterbitkan oleh KKPK, insya Allah jaminan mutu lah ya isinya ya, tidak akan menyesatkan gitu ya. Keren banget. Oke, nah berarti nih Kak Vicky mungkin sahabat Mizan ada yang nonton emang masih anak-anak atau mungkin ada orang tuanya, mungkin tantenya, kakaknya dan sebagainya ingin tahu kalau gitu naskah seperti apa sih yang dicari sama KKPK, dicari sama editornya biar nanti mereka ada ide nih. Kalau KKPK itu pertama dilihatnya dari temanya kayak. Jadi kami itu ada 5F KKPK itu tema-tema utamanya. Yang pertama friendship atau persahabatan, terus family atau keluarga, food atau makanan, terus frightening atau hal-hal misterius yang detektif kayak gitu, dan terakhir fantasy atau tentang dunia dongeng dan imajinasi kayak gitu. Nah itu dulu yang pertama temanya. Nah terus selanjutnya tentu saja kami juga mencari ide-ide yang orisinal. Ide-ide yang unik gitu, yang belum ada atau mungkin si isunya itu memang sudah ada, tapi pengemasannya mungkin pengemasannya dan sudut pandangnya gitu yang berbeda gitu. Dan para ayah bunda juga atau adik-adik gak perlu khawatir dulu nih Kak, aku punya ide bagus tapi belum bisa nulis dengan benar gitu kan ya. Ini gimana ya nulisnya belum bisa. Ya, tidak harus 100% harus sesuai EYD PUEB kayak gitu, enggak juga gitu. Yang penting idenya menonjol gitu Kak. Dan sesuai syarat dan ketentuan kecil-kecil punya karya. Gitu. Kalau mau ngirim naskah kemana nih Kak? Kalau mau ngirim naskah silakan cek website di kecilkecilpunyakarya.com/naskah atau bisa cek Instagram @kkpkmizan di highlight kirim naskah. Wah, jadi udah lengkap banget ya infonya ada di sana ya. Pasti tadi sesuai tema dan ide yang orisinal juga unik ya. Nah terakhir nih Kak Vicky udah kasih tahu nih naskah yang dicari seperti apa. Tips dong dari Kak Vicky nih buat yang tadi belum bisa nulis atau misalnya kayak masih malu-malu nih, aku sebenarnya punya ide tapi ya gitu malu gitu, takutnya jelek. Nah tips dari Kak Vicky apa nih buat sahabat KKPK yang mau nulis? Tipsnya itu sebenarnya yang pertama dasar banget sih Kak ya, tapi ini tuh harus konsisten. Yang pertama kalau kamu mau nulis kamu harus sering banget baca. Ya, ini wajib banget ya, harus sering baca. Terus bacanya apapun itu, mau baca novel, mau baca apalagi status teman, artikel dan sebagainya. Dari status teman bisa jadi ide cerita ya. Kayak gitu. Baca, pokoknya baca. Kamu harus baca dulu. Udah gitu kamu juga harus memperhatikan lingkungan sekitar karena banyak banget buku KKPK nih terutama ya yang diambil dari kejadian yang ada di sekitar kita. Misalnya kita ngelihat teman lagi murung atau ngelihat nih dua teman sahabatan nih biasanya marahan oh iya gitu. bener ya, itu karena mengamati ya. Sebenarnya hal-hal sederhana kayak gitu kalau misalnya kita kemas dengan baik itu bisa jadi menarik juga gitu Kak. Jadi
coba perhatikan sekitar, terus kamu juga sekitar tuh nggak cuma kayak di sini doang gitu, kayak misalnya kamu perjalanan dari sekolah ke rumah, coba liatin gitu apa yang terjadi kayak gitu. Terus udah gitu kamu juga bisa, ini kan kita pasti tidak terhindar dari nonton ya, gadget kayak gitu kan, YouTube. Nah itu juga bisa kamu jadikan referensi asal tujuannya memang mencari referensi gitu ya. Atau misalnya ya nggak apa-apa hiburan, tapi akhirnya dapat ide. Akhirnya dapat ide. Pokoknya ide itu harus dicari, harus dijemput ya, jangan ditunggu. Dan yang terakhir, kalau kamu udah dapat ide, jangan ditunda untuk menulis. Wajib banget kalau misalnya udah dapat ide, cari aja lah apapun itu, mau handphone kalau boleh ya. Atau ya apa misalnya kertas atau tisu nggak apa-apa, yang penting seniat itu ya Kak Vicky ya. Yang penting keluarkan aja ide yang udah kamu pikirin gitu, tulisin dulu aja, nggak usah harus yang langsung runut gitu, nggak usah gitu, pokoknya tulisin dulu garis besarnya ide kayak gimana. Udah gitu harus sering berlatih karena ya itu tadi, si nulis ini adalah sesuatu yang perlu diasah Kak gitu, jadi harus terus-terusan berlatih. Kalau udah sekali nulis, kamu harus konsisten dalam menulis. Dan kayaknya juga jangan khawatir kalau misalnya sekali kirim ditolak. Iya betul. Masih ada kesempatan lainnya. Dan terus coba ya. Wah, seru banget ya Kak Vicky. Mudah-mudahan habis ini nih sahabat Mizan yang tahu ada saudara atau anaknya atau ponakan atau siapapun yang berusia 6-12 tahun dan emang punya ide cemerlang untuk menulis, bisa cek ke kecita-cipunykarya.com/naskah ya. Makasih banyak ya Kak Vicky atas insight-nya. Nanti kita ngobrol lagi ya yang lebih seru, atau mungkin kita undang penulis kakak. Oh iya. Oke, terima kasih juga buat sahabat Mizan yang sudah nonton podcast Buku Anak. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi di podcast Buku Anak selanjutnya.